Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham murah yang dijual setengah harga. Modalnya 1.200 tapi dijual dengan harga 500-an rupiah saja. Nah, tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham MICE atau PT Multi Indo Citra. Nah, perusahaan ini berdiri sudah lebih dari 30 tahun, yang mana didirikan pada tahun 1990 dan bergerak di bisnis perlengkapan bayi, kesehatan, dan kosmetik. Nah, untuk kepemilikan saham mereka sendiri, mayoritas masih dipegang oleh pengendalinya, dengan jumlah di masyarakat sekitar 42%. Ini merupakan struktur usaha perusahaan, yang mana mereka mempunyai 5 bisnis utama, yaitu manufacture, online business, retail store business, distribution, dan transportation. Nah, secara kesimpulannya, bisa saya katakan bahwa bisnis perusahaan ini adalah dari hulu ke hilir, di mana mereka memproduksi hingga mereka mendistribusikan dan memiliki transportasi serta online bisnis sendiri. Nah, ini merupakan beberapa merek dari perusahaan ini. Tentu bagi kamu yang sudah memiliki anak, kamu sudah tidak asing lagi dengan beberapa merek yang saya tampilkan berikut ini. Selanjutnya kita lihat tentang kinerja laba rugi dalam 3 tahun terakhir yang mana terus mengalami pertumbuhan baik dari aspek penjualan bersih maupun laba brutonya. Dan hal ini tentu sangat baik. Selain itu, laba bersih dan neraca keuangannya juga baik dalam 3 tahun ini. Bisa teman-teman lihat di sini, angka laba, ekuitas, dan asetnya terus mengalami pertumbuhan secara konsisten dari tahun ke tahun. Nah, manajemen memiliki beberapa rencana di tahun 2023. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga dan meningkatkan pangsa pasar, serta meningkatkan brand awareness. Yang kedua, melakukan aktivitas digital marketing. Yang ketiga, penambahan titik distribusi dan pemerataan. Dan yang keempat, potensi pasar internasional untuk produk skincare dan kosmetik. Kesimpulannya, manajemen ini berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan, baik itu dari aspek pangsa pasar, digital marketing, penambahan titik distribusi, maupun pasar internasional. Nah, ini merupakan sekilas tentang likuiditas perusahaan ini, di mana mereka punya aspek DER yang masih aman dengan angka 57%. Tapi sayangnya, saldo kasnya cukup kecil jika dibandingkan dengan total liabilitasnya. Liabilitas perusahaan adalah 437 miliar, tapi mereka hanya punya kas sebanyak 37,8 miliar saja. Nah, untuk liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, ada sekitar 401 miliar. Yang berarti, perusahaan ini butuh sumber dana yang lain di luar kasnya untuk bisa melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Terkait aspek laba ruginya, pendapatan tumbuh tapi biaya tumbuh lebih besar. Bisa teman-teman lihat di sini, pendapatan bersih naik dari 453 menjadi 534. Tapi sayangnya, beban pokok pendapatan dan beban penjualan umum dan administrasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan jumlah laba bersihnya mengalami penurunan dari 24,1 menjadi 18,4 miliar di tahun 2023 ini, khususnya pada Q2 tahun 2023. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa meskipun terjadi kenaikan pendapatan, tapi apabila mereka tidak mampu menekan biaya operasionalnya, maka akan berdampak kepada penurunan kinerja laba ruginya. Sekilas kita lihat tentang historical kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Laba tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan. Padahal, 3 tahun sebelumnya laba saham MICE ini terus naik setiap tahun. Mereka juga konsisten bagi dividen setidaknya sejak tahun 2017. Nah, ini menarik. Dengan skala perusahaan yang tidak terlalu besar, mereka berkomitmen untuk membagi dividen secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Selain itu, valuasi PBV-nya masih rendah dengan angka 0,4 kali. Saham ini punya book value per lembar sekitar 1.200 tapi hanya dijual dengan harga 520 sehingga PBV-nya hanya 0,4 kali saja. Untuk aspek rasio keuangannya juga sangat rendah karena laba yang berkurang dengan NPM dan ROE yang hanya 3-4% saja. Untuk kinerja harga saham tidak terlalu menarik. Meskipun begitu, saham ini terbilang cukup stabil dari tahun ke tahun. Karena dalam pergerakan harga 1, 3, dan 5 tahun ke belakang, saham ini terus mengalami peningkatan harga. Untuk aspek probabilitas saham ini menarik, karena di bulan September tidak pernah mengalami peningkatan harga, tapi di bulan Desember 100% mengalami peningkatan harga dalam 4 tahun terakhir. Artinya, jika kamu tertarik dengan saham ini, bisa beli di bulan September dan menjual di bulan Desember.
Terkait historical PBV meskipun hanya 0,4 kali, tapi PBV saat ini masih di atas historical 3 tahun terakhirnya. Perusahaan punya rata-rata historical PBV 0,35 kali tapi diperdagangkan pada PBV 0,41 kali. Dulu sempat di atas 0,5 tapi sempat juga menyentuh angka PBV 0,26 kali. Kesimpulannya, bisnis saham MICE sebenarnya bagus dan mereka punya struktur usaha dari hulu ke hilir. Secara valuasi juga masih rendah dengan angka 0,4 kali dan rutin bagi dividen. Tapi, karena terjadi penurunan laba di tahun 2023 akibat biaya yang meningkat, ada kemungkinan harga sahamnya akan turun. Apalagi secara historikal masih di atas rata-rata 3 tahun terakhir. Padahal di 3 tahun sebelumnya, laba perusahaan terus tumbuh. Jadi, kalau kamu tertarik dengan saham ini, bisa wait and see dulu hingga kinerja Q3 dan Q4-nya. Demikianlah pembahasan singkat saham MICE. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira kamu ingin dibahas materi apa lagi pada video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.